awalnya nggak ada support sama sekali. Jadi pas gue belum dibeliin motor ini sama nyokap gue, bener-bener nggak ada yang support, tapi gue tetap minta setiap hari gitu ya. Akhirnya nyokap lah satu-satunya orang di keluarga gue yang kasih izin dan kasih support, itu pun secara diam-diam. Maksudnya nenek gue nggak tahu, eyang, gue manggilnya eyang gue nggak tahu, bokap gue nggak tahu. Jadi masih bener-bener underground banget nih. Jadi nyokap gue bilang dia baru mau ngomong ketika lo udah berprestasi atau lo bagus. Jadi mungkin biar keluarga juga percaya gitu ya bahwa memang gue passionnya di situ. Yang kedua, waktu itu setelah dapat restu dari nyokap, karena gue juga deket banget sama eyang gue mencoba untuk support beliau juga. Dan dia salah satu yang paling keras, dia yang paling kayaknya dia ngomong ke gue kayak, gue nggak mimpi nih punya cucu jadi pembalap gitu ya. Tapi pada akhirnya dia pernah nonton gue balapan satu kali, dan alhamdulillah di waktu dia nonton ini juga menang. Dia cukup senang, cukup bangga, walaupun akhirnya dia cuma ngomong, oke, diizinin balap nih, tapi hati-hati ya gitu, pelan-pelan ya balapannya ya gitu. Jadi ya maksudnya mungkin di sini pelan-pelan tuh hati-hati gitu. Ya akhirnya satu keluarga sekarang malah jadi support system. Malah kalau gue lagi nggak balap, malah mereka yang kayak, kenapa nggak balap, kenapa nggak ikut ini, nggak ikut itu, malah jadi sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mendorong. Oke, waktu istirahat sih banyak, pasti setiap hari ada ya, kita tidur kan. Cuman gue punya prinsip kayak gini, gue masih muda, gue pengen bener-bener kita kerja aja dulu nih, kerja, kuliah, kerja, cari ilmu. Pokoknya gue mau padetin hidup gue sama itu. Dan mungkin istirahatnya nanti aja saat kita udah pensiun. Gitu sih. Cuman yang pasti gue sehari tidur tetap harus 6-7 jam, karena menurut gue, apalagi kalau lagi balapan ya, fokus itu penting, istirahat itu penting. Jadi gue jarang begadang juga gitu. Oke, kuliah sangat penting menurut gue. Kenapa? Karena kita di Indonesia. Kalau lu mungkin tinggal di Eropa yang memang semua bidang olahraga sudah punya jalur, sudah terjamin masa depannya, memang kadang sudah ada akademinya. Gue bisa aja ngomong kuliah nggak begitu penting. Tapi kita hidup di Indonesia, olahraga belum begitu bisa menjadi sandaran hidup. Kita harus punya backup yang kokoh. Dalam artian, kalau gue pensiun, gak balapan lagi, gue masih lulusan UI nih, gue masih bisa cari kerja di mana-mana gampang. Atau gue bikin bisnis pun, partner gue masih percaya sama gue. Kenapa? Karena gue punya background kuliah yang bagus. Jadi menurut gue kuliah sangat penting, selain melatih pola pikir lo. Karena apa? Karena kalau lo jadi seorang pembalap, lo nggak cuma tugasnya nyetir, lo harus ngobrol sama orang-orang pintar. Mekanik, engineer itu orang-orang pintar, dan kita harus tahu how to deliver what we want. Kayak misalnya kita mau setting mobilnya jadi lebih kayak gini, lebih gimana, itu harus punya skill komunikasi yang baik. Dan menurut gue itu terlatih di SMA, di kuliah, kita biasa ngomong sama dosen, sama teman-teman soal akademis. Itu benar-benar ngebantu kita untuk karir kita juga sih. Oke, yang pasti ada, karena gue pengen jadi pembalap yang emang ngerti gimana sih engineering nih. Jadi lebih menyamakan bahasa sama para engineer yang ada di sirkuit, yang ada di bengkel. Gimana caranya ngomong pakai bahasa mereka. Jadi menurut gue, kenapa gue memilih FT, karena itu alasan yang paling nomor satu deh, itu alasannya. Yang kedua, ya emang salah satu fakultas favorit juga, dan juga banyak teman-teman gue juga banyak yang kesana. Jadi emang banyak faktor pendorong lah. Jadi gue udah kayak, gue nggak bisa pilih fakultas lain nih, gue harus ambil ini. Nah, masalah jurusan teknik mesinnya ya karena emang bergerak di dunia otomotif,
ya gue ambil teknik mesin bukan teknik kimia atau teknik industri, kayak gitu sih. Kalau dibilang berat, tergantung. Kalau gue misalnya jadi anak yang ketika di kelas gue nggak dengerin, gue main HP atau ngobrol, begitu ada UTS mungkin jadi berasa berat. Tapi karena gue tahu gue punya kesibukan selain menjadi mahasiswa, maka pas dosen ngomong dari zaman dulu ya, pas SMA juga pas guru ngomong gue selalu dengerin, kalau bisa gue catet, sehingga nyampe rumah gue nggak perlu belajar lagi, nggak perlu review lagi, udah jadi bisa ngelakuin kegiatan lain seperti ketemu sama mekanik gue atau ketemu sama sponsor, bikin proposal dan lain-lain. Banyak waktu yang bisa gue manfaatin. Jadi kalau gue boleh kasih saran sih untuk anak-anak yang mungkin punya kesibukan sebagai entah itu atlet, pemusik, pemain film, juga sambil kuliah, dengerin yang ada di kelas. Kenapa? Karena lu nggak punya waktu, keluar dari kelas lu udah sibuk. Jadi ketika ada orang lagi ngomong, dengerin dan cermatin bener-bener, gitu sih.